warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita menyelesaikan pembahasan terkait dengan epistemologi yang hendak saya mau lanjutkan, tapi mungkin melihat hal yang mungkin menarik ya. Artinya kita berpengetahuan, tapi perlu kita melihat basis fitrahnya agar kita juga tahu kemana arah pengetahuan kita kan. Adakala kita berpengetahuan tanpa melihat hal yang mendasar, itu seringkali pengetahuan kita juga untuk apa juga kita bingung. Kan ada sebagian orang berpengetahuan itu dia bingung mau apakan pengetahuannya. Di sisi yang lain, kebutuhan akan pengetahuan itu bukanlah sebuah kebutuhan yang terpisah ya. Kalau dia adalah kebutuhan yang menyatu, maka pasti memiliki sebuah sebab yang itu terkait dengan manusia. Pada pembahasan kali ini mungkin beberapa sesi saya akan coba merumuskan materi terkait dengan fitrah ya. Buku dari atau pemikiran dari Mutahari, itulah Mutahari. Berbicara tentang fitrah itu biasanya kalau teman-teman itu membacanya, ini satu kosakata yang baru dalam dunia Islam ya. Artinya fitrah itu dia terkait dengan kosakata yang itu memang tidak ditemukan dalam buku-buku dan referensi selain dunia Islam. Tentu banyak hal terkait dengan fitrah yang kemudian diperdebatkan. Tapi memang fitrah ini misalnya selain Ayatullah Mutahari berangkat dari fitrah dalam menjelaskan manusia, almarhum Cak Nur juga demikian ya, mengelaborasi fitrah namun ini menyinggung tapi tidak begitu luas ya. Almarhum Dr. Ali Syariati pun menyinggung beberapa hal fitrah tapi tidak luas. Artinya tidak luas itu tidak memberikan satu fokus pembahasan, meruntut fitrah itu dalam penjabaran yang lebih luas. Hal yang berbeda dengan Ayatullah Mutahari. Beliau memfokuskan satu pembahasan terkait dengan fitrah semata dalam buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah. Ini beliau mengelaborasi secara detail pembahasan tentang fitrah. Itu teman-teman bisa merujuk pada referensi itu untuk membacanya. Kesempatan kali ini tentu kita perlu mendudukan konsep fitrah sebelum kita mau merelasikan dia dengan sesuatu yang lain. Kenapa fitrah itu begitu penting ya? Menjadi sebuah titik sentral manusia untuk dibahas. Karena secara subjektif saya, kalau fitrah ini tidak dibahas, nanti lagi-lagi kita sendiri tidak mengetahui asal muasal dari manusia, atau segala tingkah laku kita itu dia bisa bertolak belakang dengan fitrah atau tidak ada dasar dari manusia. Maka dalam
penjelasan terkait fitrah itu ada beberapa hal yang perlu kita bedakan ya. Perlu kita bedakan. Kemudian kita mulai melihat di mana titik-titik fitrah ya. Di mana titik-titik fitrah yang itu kita bisa lihat. Ada beberapa hal terkait dengan konsep awal yang berkaitan dengan watak ya. Insting dan fitrah ya. Kira-kira ini Mutahari jelaskan di situ. Saya akan melihat fitrah itu ini semua sesuatu yang alami ya. Baik watak, insting dan fitrah. Itu ada sesuatu yang alami. Alami pada gradasi setiap tingkatan wujud ya. Jadi watak itu pada eksistensi tertentu, insting juga pada eksistensi tertentu, dan fitrah juga begitu. Kalau kita melihat misalnya dalam teori persepsi misalnya, atau orang teori ruh ya, tapi seringkali orang sebut dengan jiwa. Itu ada yang disebut dengan tambang, tumbuhan hewani, nabat hewani, sampai pada manusia. Tingkatan-tingkatan wujud atau tingkatan-tingkatan jiwa, tingkatan-tingkatan ruh dalam arti kesamaannya, itu dia memiliki variasi ini ya. Variasi. Dalam logika mana yang lebih menyeluruh, mana lebih partikular, apakah mana hubungan khusus dan mutlak antara ketiga itu, nanti dilihat bagaimana pertautannya. Tapi tiga model ini perlu dibedakan dalam pembahasan tentang alam semesta, tentang alam semesta. Karena ini berkaitan dengan diri manusia dan berkaitan dengan selain diri manusia. Maka sekiranya kalau kita mau menjustifikasi keseluruhan ini, saya dan teman-teman dalam melihat tiga model ini perlu didudukan secara baik. Kalau tidak nanti kemudian kita mencampur adukan. Kalau kita berbicara tentang watak, itu dia berkaitan dengan sifat dasar. Sifat dasar itu adalah sebuah identitas dari sesuatu. Tidak mungkin sama itu sifat dasar ya. Sifat dasar. Ini juga sesuatu yang alami nih. Ini juga sesuatu yang alami. Buka saja itu pintu biar tidak terlalu tertutup. Jadi sifat dasar ini sesuatu yang alamiah. Ini saya bicara secara alamiah ya. Secara alamiah saya generalkan. Ini adalah sesuatu yang alamiah. Sifat dasar. Jadi kalau kita melihat misalnya terkait dengan tumbuhan, pasti sifat dasarnya ada. Sifat dasar. Batu juga itu punya sifat dasar. Itu watak ya. Seringkali kita mendengar kamu nih wataknya egois ya. Itu dia berkaitan dengan sifat dasar. Sifat dasar apakah dia bisa berubah atau tidak? Itu hal lain. Tapi secara komponen alam semesta itu punya watak. Manusia juga punya watak kan? Manusia punya watak. Bahkan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu wataknya beda-beda. Ada orang mengatakan orang timur itu wataknya keras. Ada teman-teman dari Pulau Jawa itu kalem-kalem misalnya. Ini kan watak, watak sifat dasar. Sifat dasar sesuatu tidak bisa dipertukarkan begitu saja. Secara alamiah tidak bisa dipertukarkan. Kalau batu itu keras, apakah teman-teman bisa menukarkan menjadi lembut dan air menjadi keras? Itu kan sesuatu yang tidak bisa dipertukar. Ini saya bicara yang alamiah. Sebelum saya memasuki manusia punya watak-watak gitu. Tapi secara watak itu begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa oksigen itu sifat dasarnya membakar misalnya,
maka hanya pada oksigen saja itu. Kalau di air itu, misalnya air itu sifat dasarnya adalah cair, itu sifat dasarnya tidak mungkin dipertukarkan. Karena kalau sifat dasar sesuatu dia pertukarkan kepada sesuatu yang lain, berarti sudah kehilangan sifat dasarnya. Dan sifat dasarnya itu adalah sesuatu yang ada pada sesuatu itu, dan itu sifat dasar itu berlaku pada tumbuhan, tambang tumbuhan, hewan dan manusia. Watak-watak dalam tingkatannya, dalam tingkatan-tingkatan itu, tingkatan-tingkatan tambang, tumbuhan, nabati, kemudian hewani dan manusia, itu punya tingkatan. Dan setiap manusia, setiap hewan pasti punya watak. Itu sifat dasar. Dia lebih umum ya. Dia lebih umum. Jadi kalau kita mengatakan, kenapa burung itu demikian? Ya memang sifat dasarnya begitu. Atau kita mengatakan, kenapa batu itu keras? Ya memang itu wataknya ya. Jadi kalau ada disebut dengan manusia itu wataknya keras, itu batu. Dia mengambil watak batu, dia predikasi pada manusia. Jagonya manusia begitu. Dia bisa pindah watak-watak itu. Tapi kalau sesuatu yang alamiah, itu memang punya watak tersendiri. Kalau watak tersendiri, ini secara alamiah, ini alamiah. Secara alamiah saja, watak-watak itu sudah jelas perbedaannya. Sudah jelas. Kalau kita bisa melihat secara alamiah dalam konstruksi manusia, pasti perempuan itu wataknya sendiri, ya. Laki-laki pasti punya juga watak tersendiri. Kalau mau dilihat secara perbedaan. Seberapapun jumlah keberaneka-ragaman dari setiap tingkatan itu bermacam-macam, itu pula ada watak-watak tersendiri. Tapi kalau kita mengeneralkan dari tambang, nabati, hewani sampai pada manusia, itu punya watak-watak tersendiri. Tidak mungkin kita mengambil watak kucing kemudian dikatakan itu watak manusia. Tapi kalau manusia punya mirip-mirip watak itu, pada asasinya watak itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri dan memang dia tidak bisa berganti secara alamiah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan insting. Insting ya. Insting itu adalah bukan kecenderungan. Kalau kata Mutari, setengah sadar. Jadi insting itu berkaitan dengan hal-hal yang material. Material ya. Insting ini hewan. Plus manusia. Insting. Jadi kalau kita minum kopi, itu insting saja. Insting. Dalam diri kita juga ada dorongan-dorongan insting. Yang orientasinya itu terkait dengan material. Insting. Orang mau makan, itu insting saja. Hewan juga bisa makan, manusia juga bisa makan. Ini dalam diri manusia ya. Dalam diri hewan juga ada insting, manusia juga ada. Jadi manusia itu dia sudah ambil satu watak pada dirinya, dia sudah ambil insting juga, binatangnya itu dia sudah ambil. Dalam variabel insting itu yang dikatakan bahwa dia adalah pengetahuan yang cukup rahasia juga kata Mutahari, bahwa insting ini arah-arahnya berkaitan dengan sifat-sifat material. Dia tidak bisa beranjak dari itu. Jadi kalau hanya ada saja, misalnya ada orang bunuh-bunuhan hanya karena jabatan, itu insting saja. Lagian tuh kalau kita melihat misalnya dalam jenis-jenis hewan yang paling raja itu kan singa ya, singa. Karena instingnya bunuhnya lebih kuat. Tapi orientasi insting itu pada orientasi material. Tidak keluar dari itu. Kita makan insting. Jadi kalau ada, makanya
di misalnya di teman-teman Nasrani misalnya, pendeta ya, atau Paulus misalnya, Paulus ya, itu tidak menikah ya, tidak menikah. Padahal itu juga insting saja, dia tahan instingnya dia, insting, hal-hal yang sifatnya material itu ditahan. Tentu ada baiknya satu sisi, tapi kayaknya bagi saya lebih banyak juga negatifnya. Tapi hal-hal yang insting itu dia berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya material. Jadi kalau kita belajar hanya sekedar mau jabatan, itu insting. Ya. Tentu belajar ini baik kan? Belajar ini baik. Tapi kalau kita belajar hanya mau cari duit, itu namanya insting. Cari duit kan butuh makan. Dari segala tingkah laku kita yang berkaitan dengan insting, itu pasti orientasinya pasti urusannya perut ya. Urusannya perut. Dan kita bisa melihat antara manusia dan hewan pada titik ini itu 11-12 ya. 12. Bahkan kalau hewan dia memakan sesuatu, itu yang kotor juga dia makan. Karena memang material kan begitu. Jadi jiwa kita dalam aktivitas manusia itu memang pada sebuah kondisi kita kecenderungan suka sekali pada hal-hal yang sifatnya sementara. Jadi ada orang yang tidak bersusah payah dan dia hanya mau hal-hal yang sifatnya instan. Itu sifatnya insting. Kita mengarahkan dalam menjalankan sebuah rutinitas yang lama, misalnya belajar misalnya, seringkali orang tidak mampu dalam sebuah ketahanan itu. Itu kan berkaitan dengan insting. Dan insting itu berkaitan dengan material dan pengaruh material terhadap manusia juga kuat. Memangnya kapitalisme itu dia main dalam tataran mana? Dia main dalam tataran insting. Orang mau hasrat juga tidak masalah. Insting kan? Jadi hari ini kalau kita lihat HP, mungkin 1 bulan lagi sudah keluar yang baru. Mau lagi. Itu namanya insting. Jadi setiap insting dia akan senantiasa merespon hal-hal material. Kita tidak mungkin mengatakan insting jangan kamu respon hal-hal material, tidak. Memang wilayah insting itu wilayah material. Seberapapun material, apalagi yang sekira material itu hal-hal yang baru, itu insting makin kuat. Ya. Jadi kalau ada makanan, satu hanya burjo, dan yang satu itu daging ayam semua, teman-teman punya insting kuat mana? Pasti yang jadi materi itu. Daya tariknya terhadap insting makin kira-kira makin lengkap itu menunya, maka insting orang juga makin kuat. Insting. Kalau ada sebuah material yang itu makin lama kan makin mengerucut itu ya. Insting itu kan mengerucut. Maka wajar kalau ada orang misalnya kalau dalam menjalin hubungan ketika pasangannya itu sudah mulai keriput-keriput, dia menarik lagi. Insting kan? Insting itu bisa dimaklumi, insting ada dasarnya. Jangan kita mengatakan playboy, mata keranjang, ada dasarnya. Insting ya, insting. Saya kata orang jalan hubungan 3 tahun, tidak menarik. Memang insting begitu. Kalau insting itu terhadap material, kalau dia sudah tidak menarik, lepas. Dia akan berganti pada sesuatu yang lebih menarik. Dan kita melihat material di realitas ini, itu juga bergradasi kan? Bergradasi itu material juga, bukan hanya wusud, tapi bergradasi juga material. Spesifik juga material itu. Dan insting juga itu lebih senang yang hal-hal yang spesifik pada materi. Kalau orang yang punya duit banyak, pasti dia cari material yang tanda kutip kualitasnya juga menarik. Kalau kita yang proletar, pasti mencari hal-hal yang memenuhi insting kita juga. Yang penting nasi telur selesai. Tapi kalau orang yang punya duit banyak, maka dia akan memenuhi instingnya secara material untuk dipenuhi. Tapi insting itu kan adalah hal yang memang dia tinggi pada saat dia punya pengaruh itu kuat pada diri manusia ketika dia punya kemauan yang tinggi, instingnya.
Maka ada kala orang bertindak karena insting kan? Insting. Jadi instingnya itu kuat, kemudian material juga bagus bagi dia. Oh itu pasti dia akan bergerak. Ya. Dan kekuatan insting itu dia akan terus sampai dia menemukan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dia temukan dalam kaitan insting, dia pasti bergejolak. Teman-teman lihat saja hewan. Kalau yang dia incar itu belum dia temukan, itu dia sampai dia dapatkan. Jadi insting itu memang juga harus dipenuhi. Insting yang sifatnya material, yang arahnya pada material itu juga harus dipenuhi. Kalau teman-teman lihat elang itu, dia tangkap ikan sudah jauh sekali ya. Jauh sekali itu dengan sekitar ya bisa 20 meteran. Dia jauh tuh, instingnya itu. Kita lihat misalnya semut ya. Dia angkat buat rumah, cari makanan, itu kan semua insting. Apakah memang semut itu mengetahui bahwa makanan ini punya siapa? Kan tidak, dia libas saja. Jadi kalau ada manusia yang barang orang juga dia libas, itu insting. Insting. Kebanyakan teman-teman santri itu kalau keluar itu pakai sendal sembarang. Itu namanya insting. Salat 5 hari, 1 bulan tidak. Itu insting. Kan memang begitu kan? Insting. Dia fluktuatif. Selagi dia sudah menemukan sesuatu itu, kemudian instingnya menurun. Menurun. Jadi kemampuan insting itu makin kuat ketika materi yang dia tuju itu belum dia temukan. Penasarannya tinggi. Tapi ketika sudah masuk dalam rangkulannya, maka daya insting menjadi menurun ya. Nah, kita lihat misalnya kasus-kasus pelecehan seksual ya. Itu kan dorongan insting. Kapitalisme misalnya, dia buat produk satu hari ini belum selesai, dia buat besok lagi. Saya yakin produk satu ini orang belum semua beli, tapi dia buat satu lagi. Karena dia tahu bahwa titik manusia ada kejenuhan dalam insting itu. Dalam kejenuhan itu, insting itu, maka dia cepat membuat satu desain tentang material untuk menghidupkan insting lagi ya. Insting. Jadi kalau teman-teman punya pasangan sudah tidak menarik, buat menarik saja itu. Nanti instingnya mulai hidup. Karena insting ini hidup ketika material itu kira-kira bagus ya. Tidak compan-camping, bagus. Pakai parfum, itu mulai insting bukan? Oh, mulai. Itu insting. Jadi kalau kita melihat dalam hal-hal insting, orientasinya adalah hal-hal material, tidak menjadi soal. Hari ini teman-teman mau makan nasi campur mie, makan juga tidak, itu namanya insting. Seberapa pengaruhnya pada diri manusia itu hal lain. Tapi berkaitan dengan insting itu adalah sifat-sifat yang kecenderungannya material, hewani, dan itu berlaku pada hewan dan manusia. Apa kata Buya Hamka, kalau hidup itu hanya cari makan, maunya juga cari makan ya. Begitu. Itu berkaitan dengan insting. Jadi insting pada manusia, kalau dia mau ini ya, dipenuhi saja mana insting kan. Makin dipenuhi itu insting, melemah. Itu insting. Ketika dia sudah menemukan sesuatu, dia mulai melemah. Jadi kalau ada orang belajar, dia makin melemah, itu insting itu. Model-model insting. Atau ada orang belajar, dan kemudian mengatakan, saya sudah puas. Itu insting itu. Ada orang belajar, makin hari makin belajar, kemudian dia mengatakan, saya sudah tahu semua, saya sudah puas. Itu insting itu. Insting orang-orang. Makanya saya heran, ada orang belajar, kemudian baru 2 tahun, kemudian 3 tahun, atau kuliah, kemudian saya sudah berhenti belajar, saya sudah kuasai. Itu insting. Insting. Tentu sah-sah saja. Nama insting kan begitu, melemah ya. Ketika dia sudah dapat, melemah. Saya. Padahal belajar itu kan harus terus elaboratif terus. Kemarin sebagaimana saya bilang, belajar itu dari lian ayunan sampai lian lahat. Ini kita belum lian lahat sudah berhenti. Insting itu. Insting.
salah satu bukti bahwa kita manusia sampai liang lahat. Kalau sebelum itu insting hewani ya. Hewani. Lebih bagus hewan. Hewan, kalau hewan terus dia cari, hewan terus dia cari. Ini berkaitan dengan insting. Jadi watak itu sifat dasar, berlaku pada semua elemen dari tambang, nabati, hewani sampai manusia. Insting ini diperuntukkan hanya dua, manusia dan hewan. Yang itu kecenderungannya material. Yang ketiga itu berkaitan dengan fitrah. Ini hanya murni manusia. Keberlakuan fitrah itu murni pada manusia saja. Dia tidak berlaku pada yang lain. Kita bertanya, apa dasarnya kita belajar? Kita bertanya, apa dasarnya kita belajar? Saya belajar karena pengaruh ada yang belajar. Itu menegasikan adanya sesuatu yang inheren. Lagian toh sekuat apapun yang ada di luar, pengaruh apapun yang ada di luar itu makin kuat, tidak berpengaruh pada manusia ketika tidak ada sesuatu yang ada dalam diri manusia. Hari ini kita mau ajak orang belajar, tapi kalau dianya juga tidak ada sesuatu yang dia miliki secara fitrawi terkait apa yang kita ajak, maka apa yang kita suruh, apa yang kita minta, apa yang kita perintahkan itu percuma. Aku menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena memang ada sesuatu dalam diri manusia. Capek juga itu bahasa-bahasa Tuhan. Kalau tidak ada dalam diri manusia, apa yang dia perintahkan tidak ada fitrah yang terkait dia perintahkan pada diri manusia. Segala pengaruh yang sifatnya mau sosial, politik, ekonomi itu pasti mencerminkan adanya hal-hal yang fitrah. Yang kita artikan bahwa dia ini ada berkaitan dengan sisi kemanusiaan, transendensi ya. Berartikan ini watak milik semua, ini hanya manusia, dan ini semua di diri manusia ya. Dalam diri manusia ini. Makanya orang mengatakan dalam diri manusia itu ada hewan, kan? Ada manusia, ruh ya, ruh, transenden. Jadi kalau kita mengatakan saya mau berbuat baik, apakah saya mau berbuat baik itu dasarnya adalah pengaruh dari luar atau dari saya? Nah itu kan. Kalau saya mengatakan, sebagaimana teman-teman Marxis mengatakan bahwa manusia itu dalam dirinya kosong, zero. Tidak ada yang disebut dengan fitrah. Yang membentuk manusia itu apa? Adalah masyarakat. Dan masyarakat ini yang membentuk adalah model produksi. Maka manusia adalah pembentukan dari model produksi kan? Nah, itu karena memang tidak ada. Cuma kita akan bertanya, seberapa jauh efektivitas masyarakat atau mode produksi itu membentuk manusia? Kalau manusia juga tidak memiliki fitrah terkait dengan pembentukan itu. Hari ini kalau saya mengatakan, misalnya ada orang yang tidak tahu bermain bola, ayo kita bermain bola. Sampai kapanpun teman-teman ajak, dia akan tolak. Karena memang ya apa yang saya ajak dan pada dirinya itu memang tidak sinkron. Atau misalnya teman-teman itu batu, teman-teman bakar, atau teman-teman olah batu itu menjadi bola. Teman-teman mati hidup 3 kali, mati begitu, tidak akan jadi bola itu batu. Artinya bahwa sesuatu yang dari luar, pengaruh dari luar berkaitan dengan manusia itu harus sesuatu juga dimiliki oleh manusia. Ini fitrah ini berkaitan dengan murni manusia dan berkaitan hal-hal yang kemanusiaan yang sifatnya transendensi. Jadi kalau orang mengatakan kita berbuat baik itu adalah sesuatu yang fitrawi. Berarti kan fitrawi. Dan fitrawi itu dia bersama di semua level manusia, itu sama. Jangan mengatakan bahwa fitrah itu karena dia dari bahasa Al-Quran kemudian hanya khusus umat Islam, tidak. Fitrah itu berlaku pada semua orang. Itu tidak mengatakan bahwa
Fitrah ini hanya untuk umat Islam, tidak. Semua manusia, karena memang alaminya ada kecenderungan terhadap kemanusiaan. Jadi kalau orang mencari kebenaran itu fitrawi saja, ya. Fitrawi. Orang mau bebas itu adalah hal-hal yang fitrah. Makanya kita waktu datang dari mana? Utusan hak asasi manusia dari Denmark. Berbicara tentang HAM, kita bertanya pada mereka, dasarnya HAM itu apa? Apakah HAM itu murni konstruksi? Apakah HAM itu muncul karena fakta-fakta sosial itu orang itu memang sudah dizalimi? Ataukah memang dorongan membuat HAM dengan realitas sosial itu yang mengecam, zalim dan lain sebagainya, itu karena memang ada sesuatu yang inheren. Lagian toh kalau membuat HAM tanpa ada dasar sesuatu yang inheren pada manusia, maka semua perintah-perintah HAM itu omong kosong. Misalnya, kalau saya mengatakan manusia berbuat baik, tapi kalau urusan perintah tentang perbuatan baik terhadap manusia itu tidak ada dasar inheren pada manusia, lantas perbuatan baik itu untuk apa? Wahai fulan, kamu berbuat baik, surga jaminannya. Pertanyaan kemudian, untuk apa sih berbuat baik? Dasarnya dari mana? Perintah Tuhan. Tuhan perintah saya untuk apa? Dasarnya apa? Ya? Karena kalau kita mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan manusia berbuat baik dan tidak ada dasar pada inheren manusia, justru kita akan mengatakan berarti Tuhan butuh dong kita punya perbuatan, kan? Apakah Tuhan punya fitrah? Apakah Tuhan juga punya fitrah menyuruh itu? Fitratallahi fataran nas 'alaiha. Tiupkan, ya. Ada bahasa lain bahwa Tuhan tiupkan ruh, fitrah pada manusia. Dengan itu Tuhan menciptakan manusia fitrah. Jadi kalau kita mengatakan berbuat baik, baca buku, belajar, mencari ilmu, itu semua kalau tidak ada dasar pada manusia, lantas yang kita suruh tidak mungkin terjadi. Ini fitrah. Jadi kita manusia ini perlu cari tahu fitrah kita apa, supaya ketika orang suruh berbuat jahat kita mau. Namun ketika orang suruh berbuat baik, tolak. Ini kan aneh nih. Kita suruh berbuat baik, ini sesuatu yang suci, saya tolak. Saya kotor. Begitu. Maaf, saya tidak suci, saya kotor. Ayo kita berbuat buruk. Itu bagus. Fitrah, ya. Sekarang manusia ini begini lucu-lucunya nih. Kalau diajak berbuat buruk, jangan tanya. Panglima, ya. Tapi ketika diajak berbuat baik, dia merasa dirinya hina, kotor, dan dia menolaknya. Padahal dasarnya ada fitrah itu. Makanya menjadi aneh ketika mengajak orang berlomba-lomba pada kebaikan, berlomba-lomba pada meningkatkan derajat kemanusiaan, orang kebanyakan tolak. Yang dia tolak itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Maka menolak kebaikan itu menolak dan menjalimi diri. Fitrah itu, pembuktiannya nanti. Tapi fitrah begini. Jadi kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada aku. Dan kalau tidak ada sesuatu yang inheren fitrah pada manusia, apakah Tuhan itu berkurang? Pertanyaan begitu. Kalau tidak ada sesuatu yang inheren pada manusia, kemudian lantas Allah mengatakan tunduk. Aku hendak menciptakan Aku menciptakan jin dan manusia untuk menyembah dan tidak ada sesuatu yang inheren. Kita kritisi ketauhidan itu. Kritik, kan? Kritik. Berat, Tuhan kamu suruh-suruh kamu butuh. Yang kedua, kalau perintah tentang ketuhanan, tentang kebaikan, dan tidak ada sesuatu yang inheren pada manusia, zalim itu, kan? Zalim. Jadi kayak anak kecil yang seringkali saya praktekkan, anak kecil yang umur 2 tahun. Coba teman-teman suruh dia pikul 25 kilo beras. Dia hidup itu? Dia mati, ya. Mati. Artinya bahwa memang kalau sesuatu itu tidak berkaitan dengan manusia, maka itu akan menjadi daya tolak. Kalau kita mengatakan ini watak, ini insting, jangan bilang buruk, ya, insting ini
masa makan buruk. Kemudian ini fitrah. Lantas pertanyaan kemudian yang buruk-buruk itu di mana? Buruk-buruk ini mana nih? Di sini mana yang buruk? Tidak ada yang buruk dalam penciptaan. Tapi kita lakukan hal-hal yang buruk. Padahal ini watak baik-baik saja kan? Cari makan baik-baik saja. Ini juga. Terus buruk itu di mana itu ya? Orang, tapi sampai sekarang itu keburukan dilakukan. Ini penciptaan model apa ini? Watak tidak ada buruk, masih sifat dasar kan? Cari makan itu buruk saja. Iya, apalagi manusia. Ini, fitrawi. Keburukan di mana? Dalam skenario ini tidak ada keburukan dalam diri manusia. Namun kenapa orang suka keburukan? Ketika kita suruh berbuat baik itu, ya Allah, maaf saya ini belum bersih. Tunggu dapat hidayah. Hidayah kapan dapat hidayah? Pertanyaan maksudnya ada fitrah. Orang seringkali mengatakan ini kodrat. Saya bertemu dengan siapa nama? Teman-teman waria berapa kali diskusi. Saya mengatakan, teman-teman waria kenapa tidak operasi plastik saja? Ganti jenis kelamin. Ini kodrat hal alamiah. Memang fitrah kodrat ya. Kodrat ini kan ini ya. Yang ini jangan dirubah. Kalau ini dirubah berbahaya kan? Kalau sisi kemanusiaan dikatakan kodrat itu dirubah, mengarahkan bukan pada kebenaran, kemudian dirubah pada transisi yang lain, itu bahaya. Kalau hanya rubah itu kulit, operasi plastik saja. Lagian material, namanya insting kan? Orang suka innallaha jamilun yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi kalau kita keriput-keriput atau hitam-hitam, suntik susu putih. Insting tidak menjadi persoalan itu. Kalau teman-teman yang mau ganti-ganti alat reproduksi, ganti saja. Yang penting itu insting. Tidak menjadi persoalan kan? Yang dilarang ketika kodrat manusia dirubah. Fitrah dirubah itu bahaya. Yang baik kan arahnya kasih geser dulu. Buruk, ini berbahaya. Kata Imam Ja'far Shadiq, kalau untuk memindahkan gunung itu dengan mudah. Namun untuk memalingkan hati, itu sulit. Fitrah itu. Ketika hati dipalingkan saja selain arah fitrah, itu kayak hancur ya. Hancur manusia. Fitrah itu kemanusiaan. Berbuat baik itu fitrah saja. Jadi kalau ada orang mengatakan hanya umat Islam yang masuk surga, dasarnya apa bos? Fitrah manusia itu orang sama masuk surga. Jangan kapling-kapling surga karena semua manusia sama fitrah. Fitrah. Hal lain nanti masih fitrah umum. Nanti kita relasikan ke yang luar. Fitrah karena kita nanti mencari sebuah kebutuhan epistemologi. Berarti kan ini jangan sampai dibenturkan dalam diri manusia ya. Karena ini baik, ini juga tidak masalah kan? Ini juga hal-hal yang baik. Ini hati-hati nanti di perbenturannya. Kalau dalam kehidupan kita kan selalu berbentur ya. Tidur misalnya jam 10, jam 12, pas waktu tahajud, aduh berat, tidur aja sampai. Insting begitu. Nanti mau jam 5 lewat 10 mau habis waktu subuh baru bangun. Yang hadir cuma doa. Itu kan begitu. Insting. Ya, itu namanya hewani begitu. Lebih bagus hewan tuh jam 4 sudah bangun. Ayam itu kan dia sudah mulai teriak ya. Ayam lebih bagus dia kasih bangun manusia. Hewan saja bangun jam 4. Manusia itu lewat hewan ini sampai jam 6 pagi. Ini hewan itu ya. Hewan saja itu jam 4 itu sudah mulai, kalau namanya sudah mulai transisi waktu itu dia mulai berkeliaran tuh. Hanya manusia melebihi hewan. Dia tidur sampai pagi. Ini yang sebenarnya hewan yang mana yang asli ini? Padahal insting saja. Insting. Karena kenapa? Kita lihat hewan kan dia juga membutuhkan sesuatu material, instingnya kuat kan? Subuh ya. Coba teman-teman pernah lihat ada tidak hewan itu tidur sampai jam 6 pagi? Penelitian. Tidak. Bahkan hewan itu dia kasih bangun tuan-tuannya bangun ya. Jam 4 sudah mulai. Padahal kalau teman-teman tinggal di hutan, di kebun, itu semua burung-burung kan berkicau itu. Dia kasih bangun. Hanya di manusia zaman modern ini. Dia tidurnya melampaui dunia tidurnya hewan. Nah itu insting. Tidak masalah saja teman-teman. Insting sampai blunder.
Perhatikan ini ya, ada fitrah. Ada fitrah. Fitrah ini arahnya pada semua, pada kemanusiaan. Jadi kalau orang mengatakan operasi plastik, operasi saya. Namanya insting kan. Kita mau memperindah kulit kan insting kan. Bahkan ada juga kambing dikebiri kok. Insting. Antara insting kambing dan insting pemiliknya itu sama ya. Mengkebiri kambing. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah kualitas kan? Kualitas. Kalau orang mengatakan, operasi plastik apa nama? Haram lah. Haram dari mana? Namanya memperbaiki fisik itu baik-baik saja. Ini merubah kodrat. Lagian untuk materi itu akan berubah sendirinya. Justru kita merubah supaya memang ikuti bahasa materi kan. Lagian teman-teman tidak mau rubah juga nanti keriput sendiri. Lebih baik dibuat indah ataukah dibuat keriput sejak dini. Kan tidak masalah. Yang bermasalah kalau fitrah kemanusiaan, fitrah kebenaran dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ada beberapa model fitrah kan. Tapi fitrah ini hal-hal yang sifatnya manusiawi, transendensi. Itu berkaitan dengan fitrah. Jadi ada fitrah, ada insting, ada watak. Pada watak ini semua berlaku. Insting berlaku pada hewan. Dan fitrah itu hanya berlaku pada manusia. Kalau tidak memiliki dasar fitrah, segala perbuatan itu tidak berdampak pada manusia. Berbuat baik saja, kalau dasarnya tidak ada pada manusia itu tidak bernilai. Makanya orang bertanya, apakah agama itu fitrah? Tentu karena dia mengarah pada hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang sifatnya baik itu semua bahasa fitrah. Belajar baik. Tapi kalau hal-hal yang buruk saya kurang tahu dari mana munculnya. Tapi berkaitan dengan teorema fitrah itu berkaitan dengan sebuah kemanusiaan. Jadi orang bertanya, perbuatan baik itu muncul dari mana? Karena perbuatan baik itu dan pengaruh perbuatan baik bisa efektif ketika ada fitrah manusia. Ada fitrah manusia. Hari ini misalnya, di luar misalnya lingkungan sosial misalnya, kalau orang membantu orang, seberapapun orang bantu, tapi kalau kita juga tidak memiliki potensialitas itu, maka apa-apa yang dibuat di luar tidak terpengaruh. Coba teman-teman ke Malioboro, jalan-jalan ke Malioboro, melihat pemandangan Malioboro, itu tinggal diuji apakah fitrah yang kemudian terpengaruh ataukah sisi insting. Kan teman-teman yang tahu, saya insting yang berpengaruh kan teman-teman yang tahu. Tapi jadi kalau kita mengatakan saya terpengaruh dengan hewan, memang ada sisi hewani kan? Ada. Saya ada juga ini. Jadi dalam diri manusia itu memang orang bilang terjadi pertarungan antara insting dan antara fitrah. Tapi pada asasinya sebenarnya tidak bertarung. Karena dia berasal dari satu sumber yang sama dan identitas dari masing-masing ini juga tidak ada yang buruk, kan? Namun kita melihat sekilas memang dia punya identitas masing-masing. Tapi secara identitas masing-masing itu pada garis-garis yang sama, dia dari sumber yang sama. Dan tidak ada persoalan dalam artian tidak ada sebuah keburukan di antara insting itu. Karena dia juga sesuatu yang inheren pada manusia. Tidak mungkin yang masuk pada diri kita itu sesuatu yang buruk. Jadi semua bernilai, tanda kutip, bersumber dari sesuatu alamiah yang baik, maka tidak mungkin ini bertolak belakang. Nah, namun sisi yang paling fundamental dari manusia adalah ini. Kalau orang ingin merdeka itu fitrah saja. Fitrah? Misalnya sebagaimana semalam di mana? Di TV One itu fakta ya. Fakta. Saya kurang tahu fakta yang mana itu. Mana faktanya ini? Mana yang dibilang fakta? Lagian tuh Babe Haikal juga bicara bukan fakta. Interpretasi. Bukan fakta. Kitab-kitab yang mana, Bos? Kalau kita mau kritisi. Kitab-kitab kita kaji dari kata per kata. Kitabnya apa kok kata per kata? Sebutkan kitabnya. Nah, supaya kan enak. Itu harus enak.
Itu bukan fakta, interpretasi ya. Interpretasi. Tapi saya kurang tahu kenapa dia punya pembawa acara juga. Mana fakta, mana interpretasi, dia tidak bisa bedakan. Kan itu yang penting. Jadi fitrah. Mau orang berganti-ganti keyakinan, itu fitrah saja. Karena kenapa? Karena dia mau mengarahkan pada sesuatu kualitas kemanusiaan yang tinggi. Fitrah. Saya mau ini, saya mau ikut aliran ini, oh monggo saja. Saya mau ikut agama ini, monggo, itu fitrah. Tidak ada yang bisa membatasi fitrah. Bahkan sesuatu yang paling tinggi dari fitrah kebenaran, kan? Kebenaran. Sesuatu yang paling yang dia tuju adalah kebenaran. Jadi kalau kita membatasi fitrah hanya pada hal-hal manusiawi, dia melebihi itu, ada transcendensi manusia. Jadi kalau hanya hal-hal perbedaan, kemudian kita melarang demikian, tidak bisa. Karena memang fitrah itu, dia senantiasa mencari sesuatu yang menurut dia adalah baik, itu fitrawi saja. Dan fitrawi itu berlaku sama di seluruh manusia. Bukan hanya golongan tertentu, semua manusia sama fitrahnya. Jadi kalau tidak ada kita mengatakan bahwa fitrah ini hanya untuk agama tertentu, tidak. Memang fitrah itu adalah bahasa Al-Quran. Tapi sisi yang alami itu, teman-teman saya eksperimentasi saja kepada orang-orang yang paling tidak, yang tidak sekolah pun, akan kalau kita mengatakan, apakah kamu suka baik? Suka. Apakah kamu suka kasih sayang? Suka. Hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaannya pasti dia setujui. Dan hal-hal yang bertolak dengan kemanusiaannya dia tolak. Karena apa dia tolak? Karena memang tidak sesuai dengan dirinya. Jadi kalau kebaikan yang kita terima memang sesuai dengan diri kita, keburukan yang kita tolak memang tidak sesuai dengan diri kita. Tapi kalau keburukan yang kita tolak, keburukan yang kita terima dan kebaikan yang kita tolak, maka kemungkinan besar fitrah itu sudah tercoreng. Ini fitrah, ini yang perlu kita fitrah. Orang seringkali artikan dia sesuatu yang suci, ya. Suci. Ini juga suci lah, ya. Namanya makan saja gue. Hewan makan. Yang penting jangan makan punya orang. Makan. Ya. Insting. Bayangkan kalau kita bayangkan antara insting dan hewan itu fitrah ketemu, ya. Seru itu hidup. Walaupun dalam hidup itu dinamika. Dinamika ini aja. Yang membuat kita dinamika itu apa? Apakah yang membuat kita dinamika itu adalah sesuatu yang ada di luar? Dinamika yang ada di luar itu, pengaruhnya itu tergantung dengan dinamika yang ada di dalam. Kalau di dalam itu tidak berdinamika, sekuat apapun di luar berdinamika, tidak terdinamika itu orang. Tenang, ya. Tenang itu. Sebagaimana kalau orang ditekan, kalau dirinya tekan, tenang itu. Mau kamu tekan, mau kamu banting-banting meja, lempar palu sidang, dia tenang. Tenang. Itu namanya dinamika itu di luar berpengaruh, karena memang dinamika kita di dalam juga terjadi. Dinamika kan terjadi. Kalau dinamika itu terjadi di luar, di dalam, di luar yang tidak berdinamika juga kita akan terjadi sebuah dinamika. Jadi hal-hal yang ada di luar dan hal-hal yang ada di dalam itu dia bersesuai ketika saling mempengaruhi. Misalnya kalau kita puasa, orang mau merokok di depan juga kita santai-santai saja. Kan? Santai. Artinya bahwa fitrah itu kemudian kita memberikan sebuah alarm misalnya. Ini arah fitrah, ya. Kita mau tuju kemana arahnya. Tapi fitrah ini sesuatu yang manusiawi. Dan sesuatu yang paling tinggi itu kan ini fitrah. Suci. Kita kembali, seringkali kita katakan Idul Fitri, ya. Idul Fitri. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah baru berkurban. Idul Fitri. Kembali hari kemenangan. Fitri itu kan kemenangan. Makanya anak kecil kalau mati kan masuk surga, ya. Karena dia memang pada fitrahnya belum ternodai. Kalau kita jangan menghayal. Kalau kita sudah sulit, ya.
Bahkan teman-teman melacak saja itu sudah setengah mati. Itu setengah mati. Jadi saya sendiri mengatakan, neraka yang lebih realistis. Dari interpretasi diri itu, dari balik itu 12 tahun ya. Atau ya. Sampai sekarang. Coba. Jatuh. Tapi ada fitrah. Seberapapun kita jatuh, ada fitrah. Jadi tidak ada yang disebut dengan pesimisme. Karena apa? Karena ada fitrah. Seberapapun teman-teman lapar, jangan pesimis karena ada insting. Kalau ada manusia yang tidak dapat makan, ada insting, cari makan saja. Ada orang mengatakan, makanya saya heran anak-anak setelah kuliah tidak bisa cari kerja. Padahal ada insting. Memang dia manusia apa tuh? Manusia yang tidak sadari dirinya begitu, ada insting. Jadi kalau ada manusia yang malas, manusia tidak bisa cari duit, cari pekerjaan, cari makan, insting dong. Kalah dengan hewan, ada insting. Kalau kerja cuma pagi, gaya hewan, subuh hari kan keluar, insting kan begitu. Ya kalau ada orang yang saya tidak sulit dapat kerja ini, mana sulit? Kali hewannya tidak pernah sulit kok. Hewan cari makan itu tidak pernah sulit kan kita lihat. Kenapa manusia sesulit itu ya? Padahal cuma cari makan. Cari makan itu lebih sulit kita cari daripada hewan tuh lihat. Dapat ya, dapat. Padahal sekarang dunia pekerjaan sulit. Hewan tidak pakai ijazah bos. Dia dapat makanan. Dapat makanan. Manusia yang punya ijazah sulit cari pekerjaan. Lihat hewan, dia mencari kerja sendiri. Dia tidak pernah meminta-minta pekerjaan kan? Dia buat kerja sendiri tuh hewan itu. Manusia sekarang cari kerja. Kasihan setengah mati. Lihat hewan, kapan dia pernah pergi melamar kerja? Tidak ada kan? Jadi dia bekerja memang. Yang kita ini manusia tidak bekerja karena kita tidak bekerja. Kalau hewan dia kerja terus kan? Tidak pernah mengeluh tuh hewan. Manusia hewan mengeluh. Hari tidak makan dapat. Kalau tidak makan hewan kan dia tidak bunuh-bunuh orang. Manusia satu hari tidak makan, revolusi dunia. Hewannya meninggi, hewannya tinggi. Lucu itu. Manusia model sekarang ini lucu. Kalau hewan, dia tidak makan, kandang kambing aman. Tapi kalau manusia tidak makan, 2 hari, rumah hancur itu. Banting kiri kanan kan. Jadi kita punya hewan ini, hewannya berkali-kali lipat ya. Nah, itu lihat aja model-model manusia sekarang begitu. Jadi interpretasi manusia di luar itu bisa dibaca dalam interpretasi manusia dalam diri dan dirinya. Ini instingnya, ini fitrahnya. Tapi kalau ada keberlakuan yang mendominasi fitrah pasti insting hewan-hewaninya. Berarti kan saya tidak mengatakan bahwa insting itu buruk ya. Tidak, cari makannya, makan material kan. Ada sisi manusia, ada juga watak, sifat asli. Apa sifat asli manusia itu? Apa sifat asli dari manusia? Wataknya manusia itu apa? Wataknya. Ini adalah sebuah pemetaan sementara terkait dengan diri manusia. Berkaitan dengan hal-hal yang fitrah tentu titik transendensinya. Sini yang menarik adalah sisi transendensi. Ini hal-hal yang sama saja pada umum. Ini juga manusia sama dengan hewan. Semua manusia sama. Ini juga semua manusia sama. Jadi kalau kita mengatakan bahwa fitrah itu semua sama, maka kita tidak bisa membuat sebuah kebenaran itu hanya pakem tertentu, tidak bisa. Kita membatasi kebenaran pada golongan tertentu tidak bisa. Karena fitrah itu senantiasa mengarah pada hal-hal yang di kebenaran itu, hal-hal yang suci. Makanya kalau ada orang mengatakan, ayo kita berbuat baik, ayo kita salat, saya belum suci. Justru saya ini mau sucikan kamu kalau ikut saya ini. Suci. Tapi bisa dipahami itu. Dia merasa hina. Apa arti merasa hina itu? Tentu mungkin dia merendah. Tapi ada fitrah. Jadi orang tidak suka yang disebut dengan hina. Orang tidak suka yang disebut dengan keburukan. Orang tidak suka yang disebut dengan kejahatan. Karena fitrah. Karena tidak ada dalam ruang diri manusia itu kejahatan.
Tapi kalau ada orang berbuat jahat, nah itu menjadi menarik gitu. Ada problem dalam diri manusia. Karena tanpa ada fitrah kita akan bermain pada dua level ini. Dan fitrah itu, perhatikan, tujuan yang paling tinggi kebenaran. Dan perhatikan, kemarin epistemologi itu titiknya sama. Titiknya sama. Nanti kita mau melihat apa artinya epistemologi menemukan kebenaran dan apa arti fitrah dalam pada kebenaran. Titik pertautannya. Namanya kecenderungan kan? Cenderung aja. Jangan batasi kecenderungan itu. Jadi kalau sebagaimana saya katakan, kalau fitrah itu cenderung pada kesucian, cenderung pada kebenaran, berarti ini sudah aktual itu. Sudah aktual. Kalau saya mengatakan, saya cenderung pada HP, apakah saya cenderung pada HP, apakah HP ada atau tidak? HP sudah ada. Kalau tidak ada HP, apa arti kecenderungan? Saya cenderung pada kebenaran. Kalau kebenaran itu belum ada, apa arti kecenderungan ke situ? Saya cenderung pada kebenaran. Kebenaran sudah ada atau tidak? Kecenderungan. Tidak bisa begitu, bos. Kalau saya cenderung pada kebenaran, berarti kebenaran itu sudah ada. Maka kemudian saya cenderung. Saya cenderung pada kesucian. Kalau tidak ada kesucian, apa arti kecenderungan? Lagian tuh kecenderungan. Kalau tidak berarti ada sebuah keniscayaan, percuma. Maka kalau kita mengatakan bahwa kemanusiaan itu, fitrah itu orientasinya pada kemanusiaan, berarti kemanusiaanlah sesuatu yang real. Namun ketika bergesekan dengan hal-hal itu ada ini juga berkaitan dengan diri manusia. Itu kemudian terjadi sebuah dinamika. Tidak menjadi masalah dan keburukan tidak. Tapi ini adalah sebuah potensialitas diri yang perlu kita lihat. Jadi kalau kita artikan bahwa fitrah itu, kalau ini semuanya adalah diri manusia, maka diri manusia ada yang disebut dengan fitrah, titik transendensi, ini material. Ini yang paling berpengaruh pada kehidupan kita. Dan ini adalah hal yang urgen yang perlu dilihat dalam sebuah aktivitas kemanusiaan. Paling tidak standar tolak ukurnya fitrah. Standar tolak ukurnya adalah fitrah. Jadi kalau orang mengatakan agama selain Islam itu masuk neraka, tidak bisa begitu. Selagi dia mengikuti ajaran agamanya yang benar, surga. Fitrah kan? Misalnya buku begini. Misalnya kita bilang Alkitab ini ya. Alkitab. Kalau saya mengikuti perkataan Alkitab, itu berarti fitrah. Kalau dia mengikuti sesuatu yang bukan bahasa Alkitab, itu berarti dia melenceng. Lagian tuh pada asasinya manusia itu selalu hal-hal yang benar pasti dia ikuti. Hal-hal yang baik pasti dia dengar. Karena memang sesuatu yang tidak akan dia tolak ketika sesuatu itu berkaitan dengan dirinya. Dan fitrah itu adalah titik mendasar fundamen pada manusia yang dia harus perhatikan dalam setiap tingkah laku hidupnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?